Perkenalkan, saya Rejo Emmanuel Amiano, mahasiswa jurusan akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasila Banjarmasin. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh sejarah keagamaan yang sangat terkenal, yaitu Paulus. Jadi, tak beberapa lama lagi, kita simak ceritanya. Jadi, Saulus ini lahir di kota Tarsus yang sekarang berada di wilayah Turki. Kota Tarsus ini dulunya masuk dalam wilayah Romawi. Jadi, bisa dibilang dia tumbuh dipengaruh budaya Yahudi dan Romawi sekaligus. Nah, menariknya, Saulus punya dua identitas, yaitu orang Yahudi dari suku Benyamin dan juga berkeluarga negaraan Romawi yang sangat dihormati pada zaman itu. Itu yang membuat Saulus memiliki akses untuk pendidikan yang lebih tinggi. Jadi nggak heran kalau dari muda dia sudah paham soal hukum-hukum Yahudi. Nah, sekitar pada tahun 30-an Masehi, muncul kelompok-kelompok yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka dikenal sebagai pengikut jalan atau yang sekarang disebut sebagai Kristen. Tapi, buat Saulus dan orang Farisi pada waktu itu, kelompok ini dianggap sesat dan merusak tradisi. Saulus jadi salah satu yang paling vokal dan aktif dalam menentang kelompok-kelompok ini. Saulus tidak hanya membicarakan mereka, tapi juga menangkap, menginterogasi, dan membicarakan mereka yang dianggap sebagai pengikut-pengikut Yesus. Bahkan, dia setuju saat Stefanus, salah satu pengikut Yesus, untuk dilempari batu sampai mati. Jadi, waktu itu Saulus sangat ditakuti oleh para pengikut Yesus. Tapi, semuanya berubah saat Saulus mendapat tugas resmi untuk pergi ke kota Damsyik untuk tujuan menangkap para pengikut ajaran Yesus. Dalam perjalanannya, menurut catatan sejarah keagamaan, Saulus melihat cahaya dari langit dan jatuh ke tanah. Dia mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Suara itu berkata lagi, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Setelah peristiwa itu, Saulus menjadi buta dan harus dibimbing masuk ke kota Damsyik. Selama 3 hari, dia tidak bisa melihat, makan maupun minum. Sampai datanglah seorang yang bernama Ananias yang datang dengan ragu-ragu dan mendoakan Saulus. Seketika penglihatan Saulus sembuh total, dan sejak saat itu kehidupannya pun berubah. Setelah kejadian itu, Saulus mengubah namanya menjadi Paulus. Ia mulai bergabung dengan komunitas pengikut ajaran Yesus yang dulunya ia kejar. Dia belajar ulang, merenungkan ulang semua yang dulu dia percaya. Dan mulai dari situ, dia mulai mengabdikan dirinya untuk menyebarkan agama yang dulunya ia benci. Paulus akhirnya melakukan banyak perjalanan misi ke berbagai kota, seperti Filipi, Korintus, Galatia, dan Efesus. Paulus banyak menulis surat untuk menasihati, menyemangati, dan memberi pengajaran kepada komunitas-komunitas baru. Surat-surat Paulus ini sampai sekarang masih dianggap penting dan dipelajari dalam banyak tradisi keagamaan karena membahas tentang etika, kehidupan masyarakat, dan nilai-nilai spiritualitas. Tapi perjalanannya tidak selalu mulus. Paulus pernah
dipukul, dilempari batu, dipenjara, dan bahkan kapalnya pernah karam di salah satu pelayarannya. Tapi walaupun banyak rintangan dan cobaan, semangat Paulus tidak pernah padam. Menurut sejarah, Paulus ditangkap di Roma dan dieksekusi pada tahun 60-an Masehi pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Pun hidupnya berakhir tragis, warisan pemikiran dan surat-surat Paulus masih bertahan sampai sekarang, menjadi bagian penting dalam sejarah keagamaan dan pemikiran moral di berbagai kebudayaan. Nah, itu tadi kisah singkat dari kehidupan seorang Rasul Paulus, dari seorang Saulus yang menentang ajaran Kristus hingga menjadi salah satu tokoh terkenal dari agama yang pernah dibencinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.